Lanjutkan ya Pak ya dialognya. Ya, Mbak Kalau Dina. pada saat ini suplai beras di DKI Jakarta, boleh dijelaskan Pak dari daerah mana dan mungkin ada rencana-rencana untuk menambah suplainya, itu dari daerah mana Pak? Ya, jadi selama ini suplai dari DKI Jakarta lebih banyak 50% itu 50-60% itu dari Jawa Barat, yaitu seperti Kerawang, Subang, Indramayu, terus kemudian sampai ke Cirebon. Terus kemudian selanjutnya adalah 30% itu dari Jawa Timur, sisanya adalah dari Jawa Barat. Ya, jadi total 100%. Nah, saat ini kami merasa bahwasannya tidak cukup untuk suplai dari wilayah-wilayah tersebut, ya, apalagi dengan situasi kondisi El Nino tersebut, banyak wilayah di Pulau Jawa itu yang dampaknya sangat signifikan sekali. Saya langsung melakukan kunjungan ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu lahannya kering kerontang sekali. Nah, oleh sebab itu kami melakukan ekspansi untuk mencari bahan baku itu di luar Jawa, seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung. Nah, 3 daerah itu yang praktis panennya masih lumayan, masih bisa bagus, terus kemudian juga harganya juga relatif kompetitif dibandingkan saat ini yang ada di Jawa. Oke, baik. Tolak ukur atau indikator apa yang digunakan saat DKI Jakarta komoditas berasnya sudah cukup Pak? Karena kan kalau cukup pasti harganya stabil begitu. Ya, tolak ukurnya pertama adalah stok yang ada di pasar induk. Manakala stok di pasar induk di atas 30.000 ton, kita anggap sebagai kita bilang safety stock, itu aman, cukup. Harus secara berkepanjangan pastinya ya 30.000 ton, non-stop. Terus kemudian harga bila mana harganya relatif stabil, itu kita anggap sebagai situasi yang aman. Ya, nah itu ada 2 indikator. Indikator tersebut ada di pasar induk beras Cipinang, yang masyarakat bisa langsung mengetahui di website kita, karena kita open real time. Oke, gitu. baik. Itu tadi kita sudah ulas mendalam begitu ya soal supply. Sekarang kita ke perspektif demand. Ya. Pada saat ini kondisi demand di DKI Jakarta terkait dengan komoditas beras bagaimana Pak? Sebentar, saya buka catatan dikit. Silakan. Ya. Sebentar. Jadi demand-nya saat ini kurang lebih antara 86.000 ton sampai 90.000 ton per bulan. Ya. Terus kemudian dari 86.000 ton, 90.000 ton per bulan itu, food station mendistribusikan atau mensuplai kurang lebih untuk DKI Jakarta sendiri ya, itu 5% sampai 6%. Ya, selebihnya karena yang kita suplai atau yang kita produksi adalah beras-beras premium. Nah, sementara yang banyak beredar itu adalah beras-beras medium, terutama untuk kita bilang untuk beras yang dikonsumsi diolah lagi, terus kemudian untuk dijual lagi, ya, seperti di restoran, hotel, catering, itu kebanyakan beras-beras medium. Gitu. Oke, baik. Berarti memang kalau dari demand ini masih tergolong stabil juga ya Pak ya? Demand-nya relatif stabil. Oke, Ya. baik. Lalu kalau kita tahu begitu pertumbuhan ekonomi secara nasional ini pada akhir tahun ini sedang melambat begitu ya. Itu juga pasti mencerminkan kondisi daya beli masyarakat di DKI Jakarta. Kalau dari food station sendiri, bagaimana caranya untuk ikut berkontribusi menjaga daya beli masyarakat begitu terhadap utamanya mungkin komoditas beras dan juga komoditas lain yang dikelola oleh food station? Ya, jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya menugaskan Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan program yang namanya program pangan murah bersubsidi. Dalam pangan murah bersubsidi tersebut, food station membantu Dinas Ketahanan Pangan tersebut untuk melakukan suplainya. Kurang lebih 1 bulan antara 2.000 sampai 2.500 ton. Diperuntukkan kepada kurang lebih 900.000 warga DKI Jakarta yang prasejahtera. Nah, dengan kita memberikan jaminan harga yang relatif murah, katakanlah harga per 5 kilo rata-rata 65 sampai 70.000. Tapi dengan program ini warga masyarakat hanya membeli per 5 kilo itu hanya Rp30.000. Jadi bisa dibilang mereka hanya membayar 45% dari harga pasaran. Dengan seperti itu, ya,
akan membuat mereka memiliki tabungan atau memiliki uang untuk bisa dibelanjakan ke komoditas yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Demikian ya terkait dengan komoditas beras. Sekarang kita masuk ke ketahanan pangan secara general ya Pak. Pada saat ini kan kita sedang mendengar kampanye-kampanye dan juga visi misi, lebih ke visi misi. Saat ini belum memasuki periode kampanye memang, tapi visi misi dari capres dan juga cawapres yang akan berlaga di pemilu tahun depan. Dan kita mendengarkan bahwa semuanya ini berbicara soal ketahanan pangan, kemandirian pangan di Indonesia. Ini menjadi problem yang bisa dikatakan sangat tricky karena sudah berkepanjangan periode presiden dan ini masih belum bisa kita selesaikan begitu masalahnya nampaknya. Tapi ini juga dihadapi oleh seluruh negara di dunia begitu di tengah situasi geopolitik yang ada. Kira-kira kalau dari Pak Pamri Hadi sendiri, ekspektasinya oleh pemerintah selanjutnya, apa yang akan dilakukan terkait dengan ketahanan pangan? Ya, jadi harapan kami ketahanan pangan bisa dikembangkan lagi menjadi swasembada pangan. Ya, swasembada pangan seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah memastikan suplai produk atau suplainya itu lebih daripada demand. Contoh, katakanlah demand rata-rata 32 juta ton. Ya, saat ini suplainya kurang dari 32 juta ton. Ya, harapan kami siapapun nanti yang terpilih ya menjadikan pertanian atau pangan itu menjadi prioritas. Bagaimana bisa memproduksi pangan ya sehingga kita menjadi swasembada. Ya, ada beberapa yang bisa dilakukan. Contoh, satu, mengurangi konversi lahan yang tadinya lahan pertanian dijadikan lahan industri atau jadikan perumahan. Jadi bagaimana lahan-lahan pertanian tetap dijadikan lahan pertanian. Yang kedua adalah membuka lahan-lahan baru. Sehingga apa? Sehingga pertaniannya akan menjadi lebih tumbuh. Yang ketiga, memberikan insentif kepada para petani ya dengan memberikan pupuk yang murah atau pupuk subsidi dan juga akses mendapatkan pupuk itu harus lebih mudah. Yang berikutnya adalah memberikan kredit yang relatif ringan untuk para petani maupun para penggilingan padi. Jadi harapan kami kalau ini dilakukan, saya sangat yakin bahwasannya swasembada pangan di Indonesia bisa kita rasakan ke depan. Mimpi kita. Cita-cita besar di Indonesia. Tapi ini kan kalau kita bicara soal realitanya ya Pak. Saya setuju dengan apa yang Pak Pamri Hadi jelaskan tadi. Masalahnya ini kan kadang petani ini kebanyakan mengikuti komoditas yang lebih menguntungkan. Banyak yang misalnya tadinya menghasilkan beras, tapi akhirnya komoditasnya bergeser karena merasa kayak, waduh beras, realitanya banyak makelar begitu dari supply chain-nya. Akhirnya mereka beralih dan ini pastinya akan berpengaruh terhadap stok beras. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya, tentu saja yang menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana harga itu bisa dikendalikan di tingkat konsumen, ya. Terus kemudian petani tetap mendapatkan kesejahteraan. Artinya yang di tengah-tengah itu makelar atau mediocre itu bisa sedikit demi sedikit dihilangkan ya dengan memutus mata rantai. Kita bilang memutus mata rantai supply chain tersebut akan membuat petaninya sejahtera, masyarakat tidak diberatkan dengan harga-harga yang tinggi. Gitu. Oke, baik. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat besar begitu. Tapi kalau dari food station sendiri, ada nggak sih Pak kontribusi atau upaya yang dilakukan? Memang kan kalau kita bicara soal food station ini bergeraknya di whole process of the supply chain begitu. Tapi kalau bicara soal kesejahteraan petani, adakah Pak upaya yang dilakukan oleh food station untuk meningkatkannya? Ya, yang pertama adalah kami 2 program itu ya, yaitu standby buyer. Yang kedua adalah budidaya. Untuk yang standby buyer kita bekerja sama dengan 150-an Gapoktan, gabungan kelompok tani dan puluhan ribu petani. Ya, adalah memastikan apa yang mereka tanam pasti kami serap. Ya, dengan harga yang wajar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami berkolaborasi bersama-sama dengan Gapoktan untuk menanam sendiri. Ya. Yang tadinya orang tidak bergairah untuk menanam, kita ajak menanam
Terus kemudian food station memberikan permodalannya mulai dari bibitnya, pupuknya, insektisidanya, termasuk ongkos kerjanya. Apakah dengan syarat bahwa petani yang berkaitan harus menjual berasnya ke food station? Tidak wajib menjual berasnya ke food station, namun demikian dari perjanjian awal bahwasannya ini modalnya berapa, terus kemudian nanti kalau panen dijual ke food station harganya berapa, nanti kalau ada kelebihan panennya itu kami serahkan kepada petani sebagai bagi hasil, mereka terserah mau menjualnya kemana. Gitu. Oke, baik. Itu kurang lebih betul. dari food station untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar petani juga tetap bisa menghasilkan beras dan juga kesejahteraannya meningkat. Terima kasih Pak Pam sudah meluangkan waktu bersama kami di CNN Indonesia. Kita sudah bicara banyak soal komoditas beras pada hari ini. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.